warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi kali ini kita masih bisa bermuajahah, bertemu kembali ya di majelis ilmu online ya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan buat kita, buat Bapak Ibu yang sudah hadir pagi kali ini. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu, dan juga Allah berikan perlindungan, keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Salam dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita mengikuti kembali kajian rutin Pekanan Iskariman Properti di pekan ke-192. Ini kalau dihitung pekanan berarti udah sekitar 2 tahunan ya. Nah, alhamdulillah ini sejak tahun 2021-an ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah, masih konsisten untuk berusaha selalu setiap Jumat pagi diadakan gitu ya kajian Pekanan Iskariman Properti baik untuk karyawan yang di semua proyek Granada ya atau proyek Iskariman di Bali, di Bandung ya, di Malang, Bogor, Banten dan sebagainya. Alhamdulillah juga ini juga berlaku atau kami beri kesempatan untuk mitra-mitra Iskariman Properti, Iskariman Academy dimanapun Bapak Ibu berada untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama dalam kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah. Baik, pada kesempatan pagi kali ini ya kita akan memasuki alhamdulillah materinya hukum pembiayaan di bank syariah bagian ketiga. Dan tentunya ini diisi langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condrojono. Beliau pengusaha dan gurunya para pengusaha muslim gitu ya, dosen dan juga pakar ekonomi Islam yang alhamdulillah menyempatkan nih memberikan ilmu kepada kita semua di pagi hari ini. Jadi silahkan benar-benar difahami, dicatat apa yang menjadi hal penting untuk perlu dicatat. Dan juga jangan sampai terlewat nih di kajian Pekanan Iskariman Properti di setiap Jumat pagi. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah open camp ya dari masing-masing proyek dari Granada Hill Ciwidey Bandung, GWC Ribon ya, ada juga dari mitra-mitra yang sudah open camp dari GSP dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu senantiasa Allah berikan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu agar lebih berkah kajian Pekan Iskariman Properti ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai MC saya tidak panjang lebar, langsung saja kita simak materi ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan pagi kali ini. Kepada Ustadz Dwi Condrojono, kepada beliau kami persilakan. Mangga saat tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana minggu kemarin mohon maaf saya jalan ke Malaysia. Jadi ini bulan-bulan yang banyak safar ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian muamalah. Tadi sudah disampaikan kita masuk pembahasan penyaluran dana bank syariah bagian yang ketiga. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa penyaluran dana bank syariah itu ada 4 skema ya. Skema pertama bagi hasil sudah kita bahas, mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqishah. Kemudian skema kedua jual beli. Nah, ini yang sedang kita bahas. Yang pertama bai'ul murabahah. Ini sudah kita bahas. Bai'ul murabahah
Nah, yang belum kita bahas adalah bai'us salam dan bai'ul istisna. Kemudian skema ketiga sewa, al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Yang keempat jasa ada wakalah, kafalah, khawalah, rohan, dan qor. Nah, berarti sekarang kita masuk pembahasan jual beli bagian B dan C, yaitu bai'us salam dan bai'ul istisna. Baik, bagaimana hukum penyaluran dana dengan akad bai'us salam? Kita berangkat fakta jual beli salam di bank syariah ya. Yang pertama, nasabah petani mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk membiayai penanaman produk pertanian tertentu di lahan miliknya. Jadi, bai'us salam atau jual beli pesanan memang di fikih-fikih klasik itu digunakan untuk pertanian ya, produk-produk pertanian. Yang kedua, langkah kedua, bank syariah membuat kesepakatan dengan nasabah petani dengan akad salam atau akad pemesanan. Sejumlah produk barang pertanian tersebut dengan spesifikasi dan jangka waktu yang sudah disepakati kemudian dibayar tunai. Jadi kita harus paham siapa penjualnya dan siapa pembelinya. Nah, dalam skema ini penjualnya berarti petani, pihak bank syariah itu sebagai pemesan. Jadi pembelinya adalah bank syariah. Jadi bank syariah memesan beras misalnya 10 kuintal misalnya ya. Kalau bank syariah itu memesan beras 10 kuintal, maka sesuai dengan ketentuan akad salam harus dibayar tunai di depan. Misalnya sebesar 15 juta misalnya. Kemudian nasabah bersepakat untuk menyerahkan barang tersebut ketika sudah jatuh tempo. Nah, biasanya menanam padi di kebun kita itu 3 bulan misalnya. Akad tanda tangan 10 Januari nanti jadi diserahkan misalnya April ya, tanggal 10 April. Kemudian dalam akad ini nasabah petani mengajukan pihak ketiga. Nah, jadi bank beli beras tidak untuk dirinya. Tentu saja bank membeli beras untuk dijual lagi. Nah, sebenarnya pihak ketiga itu pembeli yang asli, yaitu supplier beras ya, supplier beras. Tapi karena ada kebutuhan untuk pembiayaan menanam padi, maka dibuat skema salam yang biasa dikenal dengan salam paralel, salam paralel. Sehingga pihaknya itu 3. Ada petani, bank syariah, kemudian jual beras, supplier beras. Nah, jadi mereka bertiga sudah sepakat dengan perjanjian itu, yaitu apa? Ketika ditandatangani, supplier beras sudah sepakat membeli barang tersebut dari bank syariah ketika jatuh tempo penyerahan barang tiba. Tadi jatuh temponya tanggal berapa? 10 April. Nah, pada tanggal 10 April, supplier sepakat untuk membeli. Oke. Nah, apa keuntungan bank syariah? Karena bank syariah itu bisnis ya. Keuntungannya mengambil margin keuntungan
antara pembelian dengan petani, kemudian disepakati menjual kepada pihak ketiga itu dengan mengambil margin. Tadi beli petani berapa? 15 juta. Itu untuk beras 10 kuintal misalnya ya. Langsung sepakat mereka bertiga. Nanti tanggal 10 April, supplier akan membeli dengan nilai 16 juta misalnya. Berarti Bank Syariah mengambil margin 1 juta. Itu keuntungan Bank Syariah menyalurkan dana 15 juta dalam 3 bulan, untung 1 juta. Nah, itu keuntungan yang didapat Bank Syariah. Setuju? Kalau setuju, tanda tangan ya. Berarti 3 pihak. Untuk menghukumi, maka kita harus segarkan kembali apa yang disebut jual beli salam. Kalau di kelas AKBS memang harus menghafal. Assalamu huwa bai'u say'in mausufin bizimmati ila ajalin bisai'in mu'ajjalin. Assalamu huwa, salam adalah bai'u say'in mausufin. Menjual sesuatu yang sudah tersifati zimmati dalam tanggungan. Ila ajalin sampai waktu tertentu, bisai'in mu'ajjalin yang dibayar dengan sesuatu di depan. Jadi kalau tidak dibayar di depan, maka jual beli salamnya tidak sah. Jadi dari definisi kita tahu jual beli salam itu berarti apa? Penjual belum punya barang, tapi dia menerima pemesanan dengan sifat yang sudah jelas. Jadi mausufin itu dulu sudah pernah kita bahas, syaratnya 2, yaitu jenis barangnya jelas, kemudian kuantitasnya jelas. Atau mungkin istilah mudahnya kualitasnya jelas, kuantitasnya jelas. Misalnya beras rojo lele 10 kuintal. Nah, itu berarti berasnya itu merupakan sifat atau kualitas. Berasnya beras rojo lele, nggak boleh beras mentek wangi, nggak boleh beras C4, harus beras mentek wangi. Itu namanya kualitas. Terus kuantitasnya berapa? 10 kuintal. Namanya mausufin. Jadi pesanannya itu tersifati firzimati dalam tanggungan. Jadi tidak dihadirkan pada waktu akad. Ila ajalin sampai tempo tertentu. Tadi 10 April bisaiin, kemudian dibayar dengan sesuatu muajalin di depan. Kalau muajalin itu di depan, karena pakai ain ya. Kalau pakai hamzah, ajalin ini di belakang. Muajalin itu di belakang. Kalau muajalin di depan. Itu definisi salam. Nah, dalam praktek jual beli salam, akadnya apa? Akad yang terjadi itu jual beli salam di bank syariah biasanya disebut jual beli salam paralel. Jadi mereka tidak menyebut akad jual beli salam saja, tapi jual beli salam paralel. Jadi jual beli salam paralel di bank syariah tidak sama dengan yang ada dalam kitab fikih. Karena kalau salam, jual beli salam di kitab fikih hanya 2 pihak, penjual dan pembeli. Atau pihak yang memesan dan pihak yang dipesan. Kalau jual beli salam paralel itu melibatkan 3 pihak. 1, nasabah penerima pesanan. 2, bank syariah sebagai pemesan. Dan 3, supplier barang itu sebagai penjual yang sesungguhnya ya. Jadi kalau dibuat skema, jual beli salam paralel itu petani mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, yaitu apa? Pembiayaan tapi minta dengan akad salam. Maka bank syariah akan memesan kepada petani objek jual beli tertentu, misalnya tadi beras 1 kuintal, kepada petani. Nah, petani menjanjikan 3 bulan. Maka setelah panen,
dia akan menyerahkan 10 kuintal berasnya kepada Bank Syariah, tapi Bank Syariah sudah berakad secara bersama tiga pihak ini kepada pihak supplier. Karena Bank Syariah perlu kepastian. Jangan sampai dia sudah beli 10 juta, nanti pas panen harga jatuh. Tadi 15 juta ya. Harga jatuh dijual malah laku 13 juta, kan rugi dia. Untuk mengunci agar tidak rugi, dalam akad salam paralel ini sudah ada kesepakatan dari pihak supplier kalau sudah diserahkan barangnya itu supplier mau membeli 16 juta, sehingga Bank Syariah sudah mendapatkan kepastian keuntungan 1 juta. Itu yang disebut jual beli salam paralel di Bank Syariah. Nah, hukumnya bagaimana? Ada 3 analisis ya yang perlu kita lihat, kita kritisi. Yang pertama, analisis terhadap jual beli salam antara pihak Bank Syariah dengan nasabah petani ini sah atau tidak. Kita lihat satu. Nomor 2, analisis jual beli kontan antara Bank Syariah dengan supplier. Ketika Bank Syariah sudah punya beras. Yang ketiga, analisis adanya penggabungan akad jual beli salam dengan jual beli kontan. Ini kalau sudah belajar dasar-dasar muamalah, insya Allah bisa langsung jawab. Nggak perlu kuliah di AKBS. Langsung bisa menjawab. Baik, kita lihat satu-satu analisis terhadap jual beli salam. Yang paling penting dalam menganalisis akad itu rukun kedua ya, makhalul akad atau objek akad. Objek akad salam itu ada 2, muslamun fihi dan roksul mali. Muslamun fihi, barang yang jadi objek salam itu syaratnya 1, barangnya harus jelas atau maklum, takaran atau timbangannya. Yang kedua, barangnya harus masuk dalam kategori barang misliyat, yaitu barang yang bisa dihitung, ditakar, dan ditimbang. 3, barangnya harus dijual secara tempo. Kalau di depan namanya bukan salam, tapi jual beli kontan. Kemudian syarat harganya harus maklum. Kalau ini tadi kualitasnya, yaitu sifat-sifatnya, takarannya. Sekarang harganya harus maklum berapa tadi? 15 juta. Kemudian harganya harus diserahkan di depan. 15 juta. Harganya tidak mengalami ghobn fakhisi. Mungkin dijual dengan harga sangat tinggi, enggak boleh. Nah, setelah dilihat rukun dan syarat tadi, walaupun tidak kita buka rukun pertama al-aqidani dan rukun ketiga sigot, kita anggap sah. Nah, jual beli salamnya sah antara petani dan Bank Syariah. Baik, nomor 2, analisis terhadap jual beli kontan antara Bank Syariah dengan supplier. Sama, objek yang paling penting apa? Dalam jual beli ada 6. 1, barangnya harus suci, bukan najis. Nah, beras itu suci. Barangnya dapat dimanfaatkan, ya. Beras itu halal dimakan. 3, sudah milik barang sudah milik pihak-pihak yang berakad. Nah, tadi sudah dibeli kan, dan sudah diterima oleh Bank Syariah, berarti sah. Yang keempat, bisa diserah terimakan, taslim, 10 kuintal. 5, barangnya maklum. Jadi, jelas, tidak tersamar, tidak ada gharar. Yang keenam, barangnya makbud, sudah dipegang penjual. Berarti kemudian kalau beras 10 kilo 10 kuintal diserahkan kepada supplier,
dibayar 16 juta itu sah. Alhamdulillah. Nomor 3, analisis penggabungan akad. Nah, ini selalu di bank syariah selalu penyakitnya apa? Ada multi akad. Nah, karena memang pendapat MUI multi akad itu boleh, asalkan tidak mengandung maisir, gharar, riba. Tapi yang sudah kita pelajari, yang rojih, yang pendapat yang kuat multi akad itu haram. Jadi ternyata telah terjadi penggabungan akad, yaitu akad jual beli salam digabung dengan jual beli kontan. Jadi dalam jual beli salam paralel telah terjadi penggabungan akad antara jual beli salam dengan jual beli kontan. Ini langsung kena hadisnya ya. Ayahillu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Tidak halal menggabunggan akad salaf. Salaf bisa dimaknai bisa dimaknai salam dengan akad jual beli. Jadi menggabungkan akad salam dengan jual beli tidak halal. Tidak halal pula menggabungkan dua syarat di dalam satu jual beli. Ini enak juga wala sartoni fi bai'in. Karena bank syariah mau membeli barangnya petani dengan syarat apa? Dengan syarat petani sudah menghadirkan pembeli berikutnya secara paralel. Itu kena ala sartoni fi bai'in. Tidak halal jual beli menggabungkan dua syarat di dalam satu jual beli. Saya mau beli dengan syarat apa? Sudah ada pembelinya. Saya beli di kamu 15 juta, kamu menghadirkan pembeli lagi 16 juta. Itu tidak halal ya. Nah, secara umum kena hadis nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Rasul melarang akad dua jual beli digabungkan dalam akad satu jual beli. Jadi itu sebenarnya ada dua jual beli, yaitu jual beli salam dan jual beli kontan. Itu dua jual beli. Kalau digabung itu haram hukumnya. Kesimpulannya telah terjadi multi akad dalam jual beli salam paralel, maka status akadnya batal. Astagfirullah, batal. Bukan alhamdulillah. Sekarang yang kedua yaitu jual beli istisna yang dipraktekkan di bank syariah. Faktanya bagaimana? Satu, nasabah pengrajin. Nah, kalau istisna itu berkaitan dengan kerajinan ya, kerajinan tangan. Tapi bukan pencopet ya, biasanya pencopet disebut kerajinan tangan. Nah, Pak, nasabah pengrajin, misalnya dia tukang buat mebel ya, namanya Bapak Mono, misalnya dia adalah pembuat mebel ya. Itu rumahnya di Solo ya, namanya Bapak Mulyono, misalnya ya, tukang mebel. Dia nggak punya duit, padahal ada pesanan. Ada orang yang mau membuat perabotan, misalnya satu set meja kursi lengkap. Dia nggak punya duit. Kemudian dia minta pembiayaan ke bank syariah. Karena yang membeli itu, saya pesan satu set meja kursi, modelnya kayak gini-gini, nanti saya bayar. Harganya misalnya tadi 15 juta. Dia nggak punya duit untuk membeli bahan-bahannya, maka dia mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Nah, bank syariah kemudian mengeluarkan draft kesepakatan kepada nasabah pengrajin dengan akad istisna terhadap barang yang sudah dipesan dengan spesifikasi tertentu, dengan jangka waktu tertentu, dan dibayar tunai di depan.
Ingat istisna dibayar di depan boleh, dicicil boleh, di belakang boleh. Nah, nasabah bersepakat untuk menyerahkan barang tersebut jika sudah jatuh tempo, misalnya 1 bulan selesai. Pesannya 1 Januari, nanti diserahkan 1 Februari. Harganya, nah, karena ini 3 pihak, maka disepakati dalam akad nasabah pengrajin juga mengajukan pihak ketiga ya, yang sudah memesan. Jadi pemesan aslinya itu pihak ketiga sudah sepakat membeli barang itu dengan harga 15 juta. Dengan tempo yang bareng 1 Februari juga. Tapi tentu saja bank minta margin. Nah, dia memesan kepada pengrajin misalnya harganya 14 juta, nanti dari bank syariah dijual kepada pemesan yang sesungguhnya itu 15 juta. Berarti bank syariah mengambil margin keuntungan 1 juta dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi bank syariah mengambil margin keuntungan yaitu selisih pembelian dari nasabah pengrajin dengan penjualan kepada pihak pemesan barang yang sesungguhnya. Misalnya tadi dia beli ke pengrajin 14 juta, kemudian sepakat menjual itu kepada pemesan yang sesungguhnya 15 juta, maka margin keuntungan yang diambil 1 juta dalam waktu pembiayaan 1 bulan. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kita lihat definisi istisna. Al-istisna'u huwa adun ala mabi'in fi zimati. Surita fihi al-amalu ala wajhin makhsusin bisamanin ma'lumin. Istisna adalah akad atau barang dalam tanggungan yang mensyaratkan pekerjaan menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Nah, berarti istisna itu apa? Akad atas suatu barang tertentu, barang mabi itu barang yang diperjualbelikan ya. Akad atas suatu barang bizimati dalam tanggungan, surita fihil amalu yang mensyaratkan di dalamnya ada proses pembuatan ala wajhin maksusin dengan cara tertentu bisa manin maklumin dengan harga tertentu juga. Berarti tidak harus muajalin ya, tidak harus dibayar di depan. Bisa manin maklumin. Nah, itu istisna yang asli menurut fikih. Terus prakteknya gimana akadnya? Sama kayak tadi, akad yang dipakai di bank syariah bukan akad istisna murni, tapi istisna paralel. Jadi jual beli istisna paralel ini tidak sama dengan fikih murni, fikih asli, karena kalau fikih aslinya hanya 2 pihak. Jadi pemesan barang dengan yang membuat barang. Kalau istisna paralel di 3 pihak, 1 nasabah pengrajin, 2 bank syariah, dan 3 pemesan barang yang sesungguhnya. Jadi skemanya istisna paralel 3 pihak. Nasabah pengrajin membuat barang, mengajukan pembiayaan bank syariah dengan cara apa? Bank syariah suruh pesan barang tentu kepada pengrajin, kemudian pengrajin membuat barang itu. Kalau sudah jadi, nanti oleh bank syariah akan dijual kepada pemesan barang. Tapi akad ini langsung di depan semua tanda tangan 3 pihak ini. Hukumnya bagaimana? Sama. 1, analisis terhadap jual beli istisna di bank syariah dengan nasabah pengrajin. 2, analisis jual kontan antara bank syariah dengan pemesan barang. 3, analisis terhadap terjadinya penggabungan akad jual beli istisna dengan jual beli kontan. Nah, kita lihat satu-satu. Jual beli istisnanya sah atau tidak, kita langsung fokus ke yang kedua, makhalul akad. Syarat harga atau as-saman, harganya harus maklum atau jelas. 2, harganya boleh dibayar di belakang, tidak harus di depan. Berarti jual beli istisnanya sah.
Alhamdulillah. 2. Analisis terhadap jual beli kontan. Syaratnya 6 ya. Kayak tadi. 1. Barangnya suci. Jadi mebel itu suci ya, bukan najis. 2. Barangnya bisa dimanfaatkan secara syar'i. Intifa'ihi. 3. Barangnya sudah milik pihak-pihak yang berakad. Milkiyatul akid. 4. Barangnya bisa diserah terima. 5. Barangnya maklum. Jadi ini kan sudah diterima bank syariah, kemudian dijual kepada pemesan yang sesungguhnya. Barang yang makbud, ini khusus untuk barang misliat. Kalau mebel, tidak wajib makbud. Jadi jual beli kontannya sah. Alhamdulillah. Nomor 3, nah ini selalu kena penggabungan akad. Ternyata telah terjadi penggabungan akad dalam jual beli istisna paralel, yaitu menggabungkan antara jual beli istisna dan jual beli kontan. Kena yang tadi, la yakhillu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Halal menggabungkan akad pesan dengan akad jual beli, dan tidak halal mensyaratkan 2 syarat di dalam 1 jual beli. Jadi bank syariah itu mau membeli kepada pengrajin dengan syarat sudah menghadirkan pembeli yang sesungguhnya, langsung disepakati marginnya. Karena yang kedua, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Rasul melarang 2 akad jual beli digabungkan dalam 1 akad jual beli. Karena telah terjadi multi akad, status istina paralel jatuhnya adalah batal. Masya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Materi pada kesempatan pagi kali ini sudah dibahas 2 ya, terkait akad salam dan juga akad istisna. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang udah mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan di pikiran gitu ya, mau ditulis silahkan ditulis di kolom chat, atau pengen ditanyakan secara langsung juga boleh, raise hand terlebih dahulu, dan nanti kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada pemateri, yaitu Ustadz Dwi Chandra pada kesempatan pagi kali ini. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebagai pembuka ya ke pertanyaan dari izin dari saya Ustadz, terkait materi pada kesempatan pagi kali ini. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang lain yang sedang menulis mungkin atau sedang merangkai kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik Ustadz, biasanya di tengah-tengah masyarakat ini sering terjadi akad di perbankan syariah, khususnya pada kondisi saat ini gitu ya, masyarakatnya ingin memiliki terutama kendaraan bermotor secara cepat gitu ya. Kemudian mengajukan pembiayaan di bank syariah. Nah, kemudian disampaikan bahwa bank syariah membeli unitnya, kemudian dijual kepada si pemesannya, ke nasabahnya itu sendiri, dan kemudian nasabah menyicil ke bank syariah. Nah, akad seperti ini apakah diperbolehkan Ustaz? Ini mengingat banyak sekali nih masyarakat yang mengajukan daripada ke bank, daripada ke asuransi, mending ke yang syariah aja, ke bank syariah mengajukan pemesanan akad pesanan dalam memiliki kendaraan bermotor. Apakah diperbolehkan Ustaz kalau kondisi seperti ini? Ya, itu pembahasan jual beli murabahah Ya. ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi praktek murabahah di bank syariah yang dulu sudah kita bahas itu biasanya kena 4 sandungan ya. 1, terjadi multi akad. Kenapa terjadi multi akad? Karena bank syariah belum punya motornya atau belum punya mobilnya. Kalau belum punya mobil berarti kan harus ada pernyataan atau akad pesan dari nasabah, dan pesannya itu memerintahkan kepada bank untuk membeli barang itu. Makanya namanya murabahah lil amir bisa kalau bahasa Arabnya. Jadi murabahah dengan perintah untuk
membeli. Kalau dalam istilah bank syariah, murabahah KPP, murabahah kepada pemesan pembelian. Berarti ada 3 pihak, sehingga langsung ditandatangani akad pesan dari pihak nasabah yang ada unsur perintah membeli, dan setelah dibeli maka ada kesepakatan nasabah untuk membelinya secara kredit. Nah, ini berarti kena larangan tadi, la yakhilu safun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Tidak halal akad salam atau pesanan digabung dengan jual beli kredit tadi, dan tidak halal 2 syarat di dalam 1 jual beli. Jadi bank syariah mau membeli mobil itu, tapi dengan syarat apa? Setelah dibeli harus dikredit. Itu langsung kena multi akad. Yang kedua, biasanya di bank syariah ada denda kalau terlambat dalam cicilan. Nah, denda dalam cicilan itu kena riba, karena hadisnya man ba'a bi ba'ataini falahu aukasuhuma awir riba. Jadi barang siapa yang berjual beli dengan 2 jual beli, denda itu kan membuat harganya jadi 2, berubah kan? Harganya 10 juta karena terlambat kena denda 50.000 menjadi 50.000, itu harganya sudah jadi 2. Itu namanya bibaiata, ini telah terjadi 2 jual beli. Aukasuhuma, boleh itu diteruskan sah dengan syarat apa? Dengan syarat dengan harga semula, yaitu harga yang awal 10 juta. Awir riba, atau kalau tetap ditambahi itu telah terjadi riba, maka denda itu sama dengan riba. Kemudian yang ketiga, biasanya barang diperjualbelikan dijadikan jaminan. Jadi menjadikan objek jual beli sebagai jaminan itu hukumnya tidak sah. Itu membuat jual belinya menjadi menggantung atau mu'alak. Nah, jual beli mu'alak itu tidak sah. Yang keempat, biasanya ditambah dengan asuransi. Asuransi syariah itu masih belum sah ya, atau haram. Jadi kalau bisa menghilangkan unsur ini ya silakan saja mau murabahah di bank syariah. Yang pertama bisa menghilangkan multi akad, yang kedua bisa menghilangkan denda, yang ketiga bisa menggunakan barang jaminan yang lain. Dan objek jual beli, terus kemudian bisa menghilangkan asuransinya. Itulah halal. Itu yang kemarin kita bahas dalam murabah. Baik, baik. Baik, Ustaz. Ini mungkin sedikit berkembang lagi, Ustaz, terkait jual beli pesanan yang kemudian kita nih sebagai konsumen memesan katakanlah suatu barang tas kerajinan tangan ya, tas kerajinan tangan, kemudian kita datengin tokonya, kemudian kita pesan di sana dan kita ngasih DP di awal, Ustaz, atau ngasih ya apa namanya uang lah di awal, dengan kemudian kita jelaskan spesifikasinya, tasnya modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika kemudian sudah jadi tasnya, seminggu kemudian gitu ya, sudah jadi tasnya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita nih sebagai konsumen. Nah, apakah itu boleh dibatalkan dengan uang kembali 100% atau boleh ada kemudian potongan karena pembatalan dari pesanan itu sendiri, Ustaz, kira-kira? Iya, jadi kalau memesan tas dengan DP itu boleh asal pembuat tasnya itu tokonya sendiri. Tapi kalau tokonya kemudian beli lagi kepada pengrajin tas itu tidak boleh. Jadi itu kedudukannya sebagai salam, bukan istisna. Jadi kalau dia itu statusnya salam, maka hanya boleh untuk barang misliyah. Kalau tasnya itu harus dibuat dengan model tertentu, berarti bukan barang misliyah. Karena barang misliyah itu harus ada padanannya di berbagai toko. Kalau itu barang yang spesial dibuat itu bukan barang misliyah. Tapi kalau pembuatnya toko, maka boleh dengan DP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, spesifikasi memang harus jelas, kalau bisa ditulis. Sehingga kalau selesai tidak sesuai spek yang disepakati, maka boleh dibatalkan.
boleh Hmm. dibatalkan. Misalnya dia pesennya itu warnanya merah jambu, ternyata eh, jadinya coklat misalnya. Nah itu nggak sesuai pesanan. Maka dalam Islam boleh diteruskan, boleh dibatalkan. Hmm. Pembatalan itu syaratnya apa? Barangnya dikembalikan, duitnya dikembalikan semua. Kalau Hmm. dengan misalnya ya udah saya beli tapi minta diskon, itu enggak boleh. Enggak boleh. Hmm. Jadi alternatifnya terus dengan harga yang sudah disepakati atau dibatalkan berarti batal semua. Hmm. Nah itu caranya begitu. Tapi kalau dibatalkan duit dikembalikan terus terjadi jual beli lagi tawar menawar boleh. Misalnya pesan harganya 5 juta, nggak sesuai, dikembalikan tasnya, duitnya dikembalikan 5 juta. Selesai, nggak ada perjanjian di awal ya. Gimana itu saya beli 4 juta, mau nggak? Kalau mau boleh. Nah kalau caranya begitu boleh, asal jangan ada kesepakatan di awal. Gitu ya. Hmm. Allah. Baik. Baik, Ustaz. Berarti uangnya harus kembali, DP itu yang udah dibayarkan harus kembali 100% ya, Ustaz. Nggak bisa kemudian si penjualnya itu, oh karena kamu sudah membatalkan, maka akan saya potong 10% gitu kan. Ini udah jerih payah saya waktu saya sudah kebuang gitu ya. Tiba-tiba kamu membatalkan, nggak bisa 100% dibatalkan gitu ya. Dikembalikan, tapi ya 10% milik saya gitu. Itu nggak diperbolehkan juga, Ustaz, berarti kayak gitu. Iya, pembatalan memang ada dua ya, ada ikola, ada fasah. Dulu sudah pernah kita bahas. Kalau ada penyimpangan akad, maka itu fasah, bukan ikola. Kalau fasah itu, kalau batal itu seperti sebelum akad. Namanya pembatalan akad itu harus seperti sebelum akad. Sebelum akad kan duitnya di sini, barangnya di situ. Jadi Hmm. pembatalan berarti seakan-akan seperti sebelum akad, itu pembatalan akad. Hmm. Kalau ikolah itu kan bisa karena tidak ada pelanggaran. Misalnya sudah sesuai, tapi dia pikir-pikir kok kemahalan terus pengen batal. Nah itu harus disepakati dua belah pihak. Hmm. Atau DP ya, kalau sudah akad kemudian DP, tapi dia mau batal, kalau DP itu statusnya urban itu hangus memang. Hangus. Hmm. Kalau tidak ada pelanggaran, saya nggak jadi pesan, udah dibuat, ya saya nggak jadi, DP-nya hangus. Kalau Hmm. itu disepakati sebagai urban ya. Jadi pembatalannya bukan karena menyimpang dari pesanan, tapi karena nggak jadi saja. Nah itu boleh ikolah, DP-nya itu hangus. Itu ya, Allah Allah. Hmm, oke. Sekian Ustaz, Masya Allah ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari anonim terlebih dahulu ya, yang via Japri terkait akad salam ya. Izin bertanya Ustaz, misal ada kontraktor, kemudian mau bikin bangunan, bolehkah kemudian menggunakan akad salam dengan barang materialnya dan diakadkan jasa bangunan untuk membangun bangunannya? Jadi mau bikin bangunan, bolehkah menggunakan akad salam dengan barang materialnya jadi satu gitu ya. Dan diakadkan jasa bangunan untuk membangun bangunannya. Digabung berarti ya, akad jasa dengan akad salam itu sendiri, dengan materialnya. Bolehkah Ustaz? Ya kalau digabung nggak boleh, digabung nggak boleh. Hmm. Maka dipisah aja gitu loh. Jadi dipisah jasa membangun atau jasa kontraktor itu berapa? Karena jasa itu harus fix. Hmm. Dengan bentuk seperti ini, tipe seperti ini, gambar seperti ini, jasanya berapa? Itu harus tanda tangan sendiri. Kemudian masalah material, karena namanya jasa, material itu harus dari pihak yang memesan. Hmm. Tidak boleh dari kontraktor. Jadi material itu hukum asalnya harus dari yang memesan. Kayak kita menjahitkan baju, yang namanya ijaroh, jasa menjahit baju, jasa membuat baju itu kan harus dari orang yang membuatkan, minta dibuatkan, bukan dari penjahitnya kan. Itu akad jasa itu seperti itu. Maka kita bawa kain, tanya, menjahit baju
model koko kayak gini berapa? 100.000. Nah, berarti kan jelas jasanya itu jelas 100.000. Kayaknya dari sini membuat rumah dengan akad kontraktor itu jasa juga ijarah. Maka disodorkan, saya pengen buat rumah modelnya gini gini gini, jasanya berapa? Oh, kalau kayak gitu tipe 36 jasanya 10 juta. Nah, setuju tanda tangan. Terus materialnya gimana? Material itu harus dari yang minta dibuatkan. Nah, tapi saya nggak bisa belanja-belanja sendiri. Ya sudah, mau nggak kita belanjakan? Atau kontraktornya kebetulan punya toko material, boleh saja membeli di kontraktornya karena punya toko material, tapi harus dipisah. Kalau digabung terjadi multi akad dan itu tidak sah ya multi akad. Hmm. Karena multi akad itu membuat salah satu akad itu menjadi tidak antarodin, terpaksa kan harganya akhirnya mengikut terus terserah kontraktornya. Hmm. Padahal itu harganya sudah di markup di atas harga pasar material gitu loh. Tapi ngikut terus kenapa? Sudah dikunci dengan multi akad. Multi akad itu mesti merusak salah satu akad. Padahal dasar akad itu harus antarodin, harus keriduan dua belah pihak. Itu sudah kita jelaskan ya dalam materi multi akad. Hmm. Ya, Allah. Siap Ustaz, jazakallah khair, insyaallah. Seperti itu ya jawabannya ya dari anonim yang bertanya via Japri. Nah, kemudian kita coba baca di kolom chat dari Granada Ciwidey. Nah, agak sedikit berbeda nih pertanyaannya, Ustaz. Mau tanya terkait jual beli garam rukiah. Wah, garam rukiah yang kita tahu saat ini banyak di marketplace jual beli garam rukiah gitu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Terkait jual Ya, beli garam rukiah itu. rukyah itu sendiri boleh kan? Hmm. Hukum rukyah boleh. Dan zaman Nabi rukyahnya memang pakai air putih ya. Air putih dibacakan Al-Fatihah kemudian diminumkan kepada kepala subuh sembuh. Nah, ini ditarik hukum yang umum berarti rukyah boleh. Hmm. Doa yang diucapkan tidak harus Al-Fatihah. Objek rukyahnya tidak harus air putih. Kalau garam berarti boleh. Tapi harus ingat garam itu barang ribawi ya. Belinya harus dan biadin, kontan dan di tempat, tidak boleh online. Tidak boleh online. Itu sudah pernah kita bahas, garam itu barang ribawi, jadi tidak boleh kredit, tidak boleh online. Tapi ada pengecualiannya, bisa dengan akad salam, atau dengan rohen atau jaminan, atau sudah saling kenal, sudah saling percaya. Itu pengecualian untuk barang ribawi makanan ya, yaitu gandum, jawat, kurma, garam. Harus hati-hati ya kalau jual beli garam karena itu barang ribawi. Itu ya, Allah. Masya Allah, siap, jazakallah khair. Berarti kalau jual belinya di online itu tidak diperbolehkan ya, karena tidak kontan itu. Tapi kalau belinya offline, misalkan ada tokonya, wah toko ini ada produk garam rukiah nih, itu diperbolehkan gitu ya. Memang harganya cukup lumayan gitu ya. Atau kurma rukiah juga boleh gitu ya. Kurma kurma halal. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Neneng ya, Insya Allah. Bu Neneng Hasanah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sekarang ini ada leasing syariah, di mana mereka menawarkan pembiayaan mobil second secara syariah. Namun ternyata harga yang mereka tawarkan sudah di-upgrade, jadi bukan harga pasaran mobil second. Seumpama di pasaran 100, mereka kreditkan 130 untuk beberapa tahun berjalan. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, itu sudah kita bahas ya dalam jual beli kredit. Jadi jual beli kredit itu harga kontan dengan harga kredit dibedakan boleh. Asalkan itu baru penawaran. Belum akad. Kalau sudah akad, silakan tawar-menawar. Kalau sudah akad, maknanya apa? Harga sudah tidak boleh berubah lagi. Kalau 130 disepakati, ya sudah dikunci 130.
Nanti kalau ada terlambat dalam mencicil, sudah nggak boleh ada denda lagi. Nah, itu namanya kredit syariah. Tadi sudah kita jelaskan, syaratnya tidak boleh ada multi akad, tidak boleh ada denda, barang yang dikredit tidak boleh jadi jaminan, dan tidak boleh ada asuransi. Gitu ya, Allah Allah. Ya, Ustaz. Jazakallah khair, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, oh iya, Bu Neneng seperti itu ya, Bu Neneng ya. Terus kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Tresna nih. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada yang membeli sebidang tanah dengan 2 kali bayar? Pembayaran pertama awal bulan Januari dan dikasih bonus beras 15 kg. Yang kedua, pelunasan di bulan Februari. Kemudian misal berjalan waktu di tengah-tengah kita tawarkan bonus berasnya ditambah jadi 25 kg kalau pelunasannya lebih cepat dari akhir Januari. Nah, boleh atau tidak Ustaz terkait hal demikian? Iya, jual beli kredit itu termasuk dain ya. Dulu sudah kita pernah bahas hukum dain atau utang piutang. Jadi dain ada 3, dain muawadoh, ada dain itslaf, ada dain qard. Nah, kita sudah paham hukum dain muawadoh, karena ini jual beli kredit berarti dain muawadoh. Tetap dalam dain muawadoh tidak boleh muncul manfaat. Tidak boleh muncul manfaat, berarti apa? Berarti kalau muncul manfaat itu termasuk riba, yaitu riba nasi'ah. Walaupun masih ada ikhtilaf di kalangan ulama, kalau misalnya bisa membayar lebih cepat, akan dapat diskon atau akan dapat hadiah 15 kg beras tadi. Seluruh ulama sepakat kalau di perjanjian di awal tidak ada ikhtilaf, semua mengharamkan. Semua mengharamkan. Tapi kalau tidak ada janji di awal, tiba-tiba dilunasi lebih cepat, dikasih diskon, sebagian ulama tetap mengharamkan, sebagian ulama membolehkan. Itu sama-sama kuat. Kalau saya cenderung membolehkan, asal tidak ada perjanjian di awal. Itu ya, karena sama-sama kuat ya. Berarti boleh memilih salah satu. Gitu ya. Baik, Ustaz. Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Atas materi pada kesempatan pagi kali ini dan juga tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini. Oh, ini ada masuk lagi nih. Terakhir mungkin Ustaz ya. Masuk via Japri pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz izin bertanya, bolehkah akad jual beli salam dengan memberikan informasi harga HPP-nya? Dan kemudian kita minta kesepakatan margin yang akan diambil atau diberikan oleh pembeli. Iya, jadi memberitahukan harga kulaan itu boleh. Kemudian menyepakati marginnya boleh, namanya jual beli murabahah. Tapi kalau tidak memberikan info harga kulaan juga boleh. Jadi sama-sama boleh. Gitu ya. Oke. Siap-siap. Seperti itu ya. Bapak Ibu yang bertanya via kolom chat maupun via Japri, alhamdulillah terima kasih banyak dan tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan ilmu materi pada kesempatan pagi kali ini dan juga konsultasi ya tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup kajian Pekanan Iskarima Properti Syariah pekan ke 192 ini, boleh Ustaz mungkin closing statement-nya untuk kajian pagi hari ini. Baik, alhamdulillah. Itu pembahasan tentang muamalah kontemporer ya, yang dipraktekkan di bank syariah. Jadi harus hati-hati, karena kita sudah belajar muamalah dasarnya tentang salam, kemudian tentang istisna, dan juga tentang multi akad ya. Nah, aplikasinya ternyata walaupun sudah disebut syariah, masih ada yang
tidak sesuai dengan syariat, terutama terjadi multi akad ya. Memang kebanyakan di lembaga keuangan syariah itu sejauh saya mengkaji itu hampir semuanya ada multi akadnya. Hampir semuanya. Kenapa? Karena memang MUI membolehkan multi akad. Jadi akad halal, gabung akad halal jatuhnya halal. Jual beli pesanan halal, jual beli kredit halal, digabung jadi halal. Itu contohnya begitu. Tapi kita berpendapat bahwa ini juga menurut jumhur ulama ya, transaksi digabung dengan halal jatuhnya haram. Demikian semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Dwi Condro Triyono yang telah memberikan ilmu materi pada kesempatan pagi kali ini, dan terima kasih banyak tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak belajar di kajian Pekanan Iskariman Property di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi pahala jariah, pahala terbaik untuk guru kita, dan kita doakan selalu ya guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, hingga kemudian mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat nanti yang terus mengalir kepada beliau, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu kembali di pekan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan bisa guru kita memberikan ilmunya kepada kita pada kesempatan pekan yang akan datang nantinya. Baik, kita tutup Bapak Ibu kajian Pekanan Iskariman Property ini pada kesempatan pagi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.